Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Yulia Tresya, NIM 1703030017, kelas A semester 7, Prodi Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Terapan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang soal dari mata kuliah Sosiologi Terapan ini, ujian akhir semester, yaitu tentang COVID-19, yang dimana di dalamnya isu mengenai kapitalisasi dan monetisasi menurut ROCCIP. Pada dasarnya, manusia itu mempunyai sifat kebobrokan. Namun, semenjak adanya COVID-19 di Indonesia, sifat tersebut semakin bertambah. Hal ini kita bisa lihat begitu banyak isu yang dimana orang memanfaatkan situasi ini untuk saling eksploitasi dan pula dieksploitasi. Tindakan yang dilakukan oleh manusia adalah sesuatu yang menjadi lumrah di dalam kehidupan masyarakat dan pula karena dipengaruhi oleh sejarah yang ada. Namun, dalam situasi sekarang di mana manusia masih meneruskan sifat kolonial terhadap sesama, dan orang-orang yang melakukan tindakan ini adalah manusia yang berkelas borjuis. Manusia seperti ini adalah orang-orang yang mempunyai alat-alat produksi, dan mereka menggunakan alat produksi ini untuk menjajah kelas proletar. Alat-alat produksi yang dimiliki oleh orang ini sebagai sniper untuk mendukung tindakan eksploitasi. Faktor utama sehingga adanya permasalahan seperti ini adalah karena faktor ekonomi, dan terutama yaitu mengenai uang. Bagi masyarakat sekarang, uang adalah dewa, sehingga manusia untuk saat sekarang, terutama pada saat adanya wabah corona, manusia lupa akan sifat kemanusiaannya. Dalam perancangan peraturan perundang-undangan ada beberapa hal penting, yakni menyangkut penelitian dan penuangan. Dalam penelitian ada teori pemecahan masalah, N-statement, ROCCIPI, yang digunakan untuk meneliti suatu peraturan perundang-undangan. Teori pemecahan masalah N-statement ROCCIPI ini menyangkut hal yang pertama di sini, yaitu tentang mengenali permasalahan. Kedua, mencari penyebab perilaku bermasalah. Ketiga, menyusun solusi. Keempat, pemantauan dalam pelaksanaan. Yang pertama di sini yaitu tentang mengenali permasalahan. Dalam tahap mengenali permasalahan ini dikaji melalui beberapa cara, yakni apakah masalah itu berulang-ulang. Adapun dalam hal ini akan dikaji pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1/1946 yang berbunyi, seseorang yang menyiarkan berita bohong dan dengan sengaja menimbulkan keonaran di masyarakat dihukum penjara maksimal 10 tahun. Dengan adanya COVID-19 ini, masalah sosial, masalah ekonomi sangat berdampak bagi masyarakat secara umum, terutama petani dan para buruh seutuhnya. Mirisnya, dengan adanya wabah COVID-19 ini, orang-orang yang berkepentingan memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan uang dan juga untuk mencari nafkah tambahan. Dan hal inilah yang menyebabkan sifat kemanusiaan manusia sudah hilang. Seperti yang kita lihat yang terjadi di Manado pada Selasa tanggal 2 Juni 2020, bahwa ada masalah mengenai disogok 15 juta untuk jadi pasien COVID-19. Dan juga
mengenai masalah tagihan rumah sakit pasien corona hampir 240 juta untuk 4 hari. Kasus di atas merupakan suatu cara untuk mendapatkan keuntungan diri, teman, bahkan kelompok tertentu. Dan tentunya perilaku yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sudah dikoordinasi oleh para pemimpin baik untuk tujuan politik maupun dalam hal ekonomi tertentu. Orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan ini tentunya didorong oleh kelas borjuis. Dan disinilah munculnya kelas borjuis mengeksploitasi kelas proletar. Namun cara yang mereka lakukan ini seiring berjalannya waktu sudah menjadi transparan di dalam masyarakat. Perilaku inilah yang membuat masyarakat menstigma rumah sakit, para medis dan medis dengan tidak baik. Dan timbullah rasa kekecewaan masyarakat dan juga sikap masyarakat yang sebelumnya sangat panik, takut akan virus ini. Dengan adanya kasus ini membuat masyarakat tidak percaya dengan adanya COVID-19. Apakah masalah itu memiliki dampak negatif? Dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti yang telah disebutkan di atas, tentu menimbulkan dampak yang negatif dan bahkan masyarakat secara utuh merasa sangat terganggu dengan adanya penyebaran hoax terhadap masyarakat. Bahkan masyarakat akan merasa miris terhadap pemerintah, terlebih khusus lembaga pemerintah yang mengcovidkan masyarakat yang sebenarnya mereka tidak terkena COVID-19. Akibat penyebaran hoax ini, masyarakat menjadi malas membaca, suka berbagi tanpa melihat sumber berita, kecemasan yang berlebihan, mengikuti tren ataupun zaman, suka update agar terlihat sensasi, ketakutan, malas untuk mencari kebenaran atas suatu berita. Minta maaf. Orang-orang yang menyebar hoax ini adalah manusia yang ingin membuat perpecahan, dan juga faktornya adalah jurnalis yang lemah, faktor ekonomi, internet, munculnya media-media abal-abalan, rendahnya kualitas pendidikan, dan juga rendahnya literasi media dan dalam berbagi berita. Apakah masalah itu majemuk? Permasalahan yang telah disebutkan di atas tentu bersifat majemuk karena dampak dari adanya permasalahan tersebut dirasakan oleh banyak orang. Jumlah masyarakat yang terkena wabah ini setiap saat selalu bertambah, dan bahkan sudah begitu banyak wabah COVID-19 ini merenggut nyawa manusia. Jika terjadi permasalahan-permasalahan yang menimbulkan dampak negatif di atas, tentu akan menjadi masalah yang menjemuk karena banyak pihak yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu mencari penyebab perilaku bermasalah. Penyebab perilaku bermasalah ini dibedakan atas dua, yakni pemeran atau role assumption atau orang yang berperilaku bermasalah. Apabila muncul pertanyaan mengapa dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1/1946 mengenai prank corona sangat diperlukan di Indonesia, jawabannya tentu karena adanya orang yang berperilaku bermasalah yang dalam hal ini berkaitan dengan para elit tertentu yang memanfaatkan situasi dan kondisi ini untuk merekrut orang lain untuk mencari uang dengan memanfaatkan kelas-kelas bawah atau bawahan. Orang-orang yang melakukan tindakan hoax ini terhadap masyarakat mengenai COVID-19 ini tentunya didorong oleh orang-orang yang berkepentingan di Indonesia, dan orang ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam negara Indonesia, yang dimana dengan terjadinya wabah COVID-19 ini di Indonesia,
Mereka menjalankan misi untuk mengeksploitasi orang-orang atau para pekerja untuk melakukan penyebaran hoaks. Tindakan yang dilakukan ini merupakan salah satu permainan, terutama dalam hal politik, seperti yang kita alami saat ini. Begitu banyak orang yang mempunyai kedudukan tertentu saling bersaing untuk menjadi orang yang berkepentingan di Indonesia, sehingga jalan pintas yang dilakukan oleh mereka adalah dengan memanipulasikan data COVID-19 ini. Saat awal isu wabah virus corona, masyarakat Indonesia merespon fenomena global ini dengan berbagai reaksi. Ada yang merespon dengan tenang, serius, sampai ada yang merespon dengan berbagai candaan. Hingga akhirnya pada 2 Mei 2020, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ada 2 warga Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Pernyataan Presiden Jokowi rupanya mempengaruhi situasi dan kondisi psikologis dan sosiologis masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah korban yang positif terjangkit virus corona. Pada awal, sebelum Presiden Jokowi menyatakan ada warga Indonesia yang positif terjangkit virus corona, masyarakat Indonesia lebih dominan memiliki rasa cemas. Mengapa? Sebab rasa cemas ini sendiri merupakan suatu yang irasional dan objek ketakutan atas wabah virus corona di Indonesia belum terbukti dan nyata. Namun, kondisi kecemasan itu kini berubah menjadi ketakutan. Sebab rasa takut merupakan suatu yang rasional karena sudah memiliki objek ketakutan yang jelas dan nyata, yaitu wabah virus corona sudah terjadi di Indonesia. Sebenarnya, rasa cemas dan ketakutan pada diri masyarakat atas wabah virus corona suatu yang manusiawi. Namun, hal ini jika tidak diatasi secara sosiologis akan menimbulkan disorganisasi dan disfungsi sosial di masyarakat. Selain disorganisasi sosial, disfungsi sosial juga terjadi akibat rasa takut atas wabah virus corona. Disfungsi sosial membuat seseorang atau kelompok masyarakat tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan situasi sosialnya. Hal yang paling nyata bisa kita lihat di beberapa pemberitaan media atas reaksi para tenaga kesehatan, perawat dan dokter yang mulai mengalami rasa takut akan terjangkit virus corona saat mereka memberikan pelayanan perawatan atau caring maupun pengobatan atau saring pada pasien yang diduga bahkan terjangkit virus corona. Rasa takut ini membuat para tenaga kesehatan tidak maksimal menjalankan fungsi sosialnya. Contoh lainnya, individu sebagai makhluk sosial mulai membatasi kontak sosialnya dengan tidak mau menolong orang yang belum tentu positif terjangkit virus corona. Namun, sekarang ketakutan, kecemasan, bahkan disorganisasi sosial, disfungsi sosial yang terjadi sebelumnya sudah sangat tidak berlaku bagi masyarakat saat sekarang. Masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap adanya COVID-19 ini. Bagi kita, wabah COVID-19 ini merupakan suatu permainan belaka yang dipermainkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu. Implementing agency atau agen pelaksana. Yang dimaksud agen pelaksana adalah pemerintah ataupun lembaga-lembaga pelaksananya maupun organisasi-organisasi pemerhati dalam kaitannya terhadap penyebab perilaku bermasalah, sehingga diperlukan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1/1946 mengenai prank corona akan dikenai 10 tahun penjara. Merujuk Undang-Undang IT dalam pasal 45A ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan didenda paling banyak 1 miliar. Dan juga lembaga di sini yaitu Kepolisian, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan rumah sakit. Yang ketiga yaitu menyusun solusi. Tahap menyusun solusi adalah berkaitan dengan diadakannya sanksi-sanksi yang dikenakan bagi pelanggar, terutama bagi yang menyebar hoaks. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman dan atau denda, ketentuan pidana,
terhadap penjatuhan sanksi ini diharapkan akan memunculkan efek jera bagi pelanggarnya, sehingga permasalahan yang ada tidak terjadi lagi. Dan pula penerapan hukum yang ada di Indonesia harus berjalan dengan sejati agar tidak menerapkannya dengan tumpul. Dan juga solusi yang saya tawarkan di sini mengenai isu COVID-19 ini, terutama dalam hal kapitalisasi dan monetisasi di sini, yaitu diupayakan untuk tetap menjalankan sifat perikemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga selalu bertindak baik terhadap sesama, dan juga kurangi sifat-sifat mencuri, terutama dalam hal ini yaitu mengenai uang, yang dimana yang terjadi di Indonesia sekarang orang lebih mengutamakan uang dibandingkan dengan sifat kemanusiaan. Oke, itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Minta maaf apabila penjelasannya kurang baik atau kurang jelas, dan saya ucapkan terima kasih.